กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Kita masih membacakan PDF dari A Spiritual Biography Venerable Acharya Man Buddhidhatta Thera by Acharya Mahabua Ñana Sampano. Pada video ketujuh ini, kita membacakan bagian 2, yaitu tahun pertengahan, dengan subpokok bahasan seorang biku yang takut pada hantu. Buku ini diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai para penerjemah, data-datanya dapat Anda lihat pada bagian bawah di deskripsi video. Baiklah, kita mulai pembacaannya. Bagian 2, tahun pertengahan, subbab seorang biku yang takut pada hantu. Acharya Man menceritakan kisah seorang biku Dutangga yang lalai tinggal di hutan dekat tempat penyimpanan mayat. Ia tiba dengan berjalan kaki di desa tertentu sore itu. Karena tidak mengenal daerah tersebut, lalu bertanya pada penduduk desa di mana area hutan yang cocok untuk bermeditasi. Mereka menunjuk kawasan hutan, menyatakan itu cocok, tetapi tidak memberitahu bahwa tempat itu terletak tepat dekat tempat penyimpanan mayat. Mereka lalu mengantarnya ke hutan, di mana ia melewati malam pertama dengan tenang. Keesokan harinya, ia melihat penduduk desa lewat dengan membawa jenazah, yang akan dikremasikan dekat tempat di mana ia tinggal. Saat ia melihat, ia dapat melihat dengan jelas jenazah yang dikremasi. Ia mulai gelisah saat melihat peti jenazah diusung melewatinya. Tetapi ia beranggapan bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk mengkremasikan jenazah tersebut di tempat lain. Tetap saja, pemandangan peti mati membuatnya takut. Karena ia pikir hari menjelang malam, ia khawatir akan gambaran peti mati yang akan menghantuinya malam hari, yang membuatnya sulit tidur. Mengetahui ia tinggal di dekat tempat penyimpanan mayat, maka ia harus melihat jenazah dibakar tepat di depannya. Pemandangan ini membuatnya lebih kacau lagi, menyebabkan perasaan yang sangat tidak nyaman saat ia memikirkan yang akan terjadi untuk menghabiskan malam di sana. Merasakan sangat sulit akibat pandangan pertama jenazah melewatinya. Perasaannya lama-kelamaan menjadi luar biasa ketakutan. Hingga saat malam tiba, ia sangat sulit untuk beristirahat. Sangat menyedihkan memikirkan seorang biku yang bisa sebegitu takutnya terhadap hantu. Saya mencatat hal kejadian ini di sini agar jika ada di antara pembaca yang memiliki ketakutan yang sama terhadap hantu, dapat merenungkan keteguhan hati yang dimiliki biku ini untuk berusaha menghadapi ketakutan di hadapannya, dan dapat mengambil pelajaran berharga dari masa lalu. Setelah semua penduduk kembali ke rumah masing-masing dengan meninggalkannya sendiri, penderitaannya mulai menjadi sangat serius. Ia tidak dapat menjaga pikirannya untuk fokus pada meditasi. Karena setiap kali ia memejamkan matanya, ia melihat sederetan panjang hantu-hantu berjalan ke arahnya. Tidak lama kemudian, hantu melayang di sekitarnya. Suatu bayangan yang sangat menakutkannya. Membuat semua kemampuan berpikirnya lenyap, menjadikannya panik. Ketakutannya dimulai saat sore, pada pandangan pertama terhadap mayat. Saat hari mulai gelap, ketakutannya lebih menjadi lagi, yang ia hampir tidak mampu mengatasinya. Sejak awal ditahbiskan menjadi seorang biku, ia belum pernah mengalami penderitaan panjang seperti ini akan penglihatan pada hantu. Paling tidak, ia memiliki perhatian cukup untuk mulai merenungkan ketakutan hantu. Semuanya itu mungkin hanyalah hayalan. Kemungkinan besar bayangan-bayangan menakutkan ini adalah ciptaan pikiranku sendiri. Sebagai biku Dutangga, ia diharapkan untuk tetap tenang dan tanpa rasa takut ketika menghadapi kematian, hantu maupun bahaya lainnya. Sehingga ia mengingatkan dirinya,
Orang di mana-mana memuji keberanian luar biasa para biku Dutangga. Akan tetapi saya di sini tanpa malu takut pada hantu. Saya bertingkah laku seperti seorang yang gagal. Sepertinya saya ditahbiskan, tetapi hanya untuk hidup dengan rasa takut pada hantu dan jin tanpa alasan apapun. Saya telah memalukan sesama biku dalam tradisi Dutangga. Saya tidak layak untuk dikagumi oleh orang-orang yang mempercayai bahwa kami pejuang mulia yang tidak takut apapun. Bagaimana bisa saya membiarkan ini terjadi? Setelah mengingatkan dirinya akan kualitas mulia seorang biku Dutangga, dan dengan mengkritik dirinya sendiri yang gagal untuk menjaga standar yang tinggi ini, ia memutuskan bahwa ia akan memaksa dirinya untuk menghadapi ketakutannya secara langsung mulai saat itu. Jenazah yang dikremasikan di dekatnya adalah penyebab ketakutannya. Ia memutuskan untuk pergi ke sana segera. Dengan memakai jubahnya, ia berjalan menuju ke tempat upacara kremasi, yang ia lihat dengan jelas menyala-nyala dalam kegelapan. Tetapi setelah beberapa langkah, kakinya mulai melangkah gugup dan ia sangat sulit bergerak. Jantungnya berdebar-debar dan tubuhnya berkeringat, seperti berada di bawah teriknya matahari. Melihat hal ini tidak akan berhasil, ia segera mengubah jalurnya. Dimulai dengan langkah kecil penuh hati-hati, ia meletakkan satu kakinya tepat di depan yang lainnya. Tidak membiarkan gerakannya ke depan berhenti. Ketakutan yang luar biasa dan gemetar tidak nyaman. Ia tetap pada pendiriannya untuk tetap berjalan, seolah hidupnya bergantung pada hal tersebut. Berjuang di sepanjang perjalanan, ia akhirnya sampai pada jenazah yang telah terbakar. Bukannya merasakan lega bahwa ia telah mencapai tujuannya, ia malah merasa sangat lemas, bahkan sulit berdiri, seolah hampir gila karena ketakutan. Ia memaksa dirinya untuk melihat ke jenazah yang telah terbakar sebagian. Lalu, dengan melihat tengkorak yang terbakar oleh kobaran api, ia merasa sangat ketakutan hingga ia hampir pingsan. Dengan berani, ia menekan rasa takutnya. Duduk bermeditasi di dekat tempat pembakaran jenazah. Ia fokus pada jenazah, menggunakannya sebagai objek meditasi. Dengan mengucap berulang-ulang dalam hati, "Saya akan mati, seperti jenazah ini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Saya akan meninggal juga suatu hari nanti. Tidak ada gunanya merasa takut." Duduk bergulat dengan rasa takutnya terhadap hantu dan memaksa dirinya untuk meditasi tentang kematian, ia mendengar suara asing di belakangnya. Suara langkah kaki mendekat. Derap langkah kaki itu berhenti, kemudian mulai lagi. Perlahan-lahan seperti seseorang yang hendak menyerangnya dari belakang. Atau demikian yang ia bayangkan saat itu. Ketakutannya saat ini mencapai puncaknya. Ia telah mempertimbangkan untuk melompat dan berlari dengan menangis. "Hantu, tolong!" Tetapi ia dapat mengatasi dorongan tersebut dan menunggu. Mendengarkan dengan gelisah suara langkah kaki yang bergerak mendekat, lalu berhenti beberapa yard darinya. Mempertimbangkan untuk lari, ia mendengar suara aneh. Seperti seseorang yang sedang mengunyah, keras dan renyah. Ia membayangkan apa yang sedang dikunyahnya. Selanjutnya, ia akan mengunyah kepala saya. Hantu kejam ini tentu ingin mengakhiri hidup saya. Tidak dapat lagi menahan ketegangannya, ia memutuskan untuk membuka mata. Jika situasi berubah drastis, ia untuk lari menyelamatkan dirinya. Satu pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan membiarkan hantu-hantu mengerikan melahapnya. Lari dari kematian sekarang. Ia beralasan akan memberiku kesempatan untuk melanjutkan latihan nantinya dengan ketekunan yang baru, daripada saya tidak memperoleh apa-apa dengan mengorbankan nyawa kepada hantu ini. Kemudian ia membuka matanya, melihat ke arah suara mengunyah. Semua disiapkan untuk berlari menyelamatkan dirinya.
memandang ke dalam kegelapan untuk melihat sepintas hantu seram yang ia bayangkan. Ia melihat seekor anjing kampung secara kebetulan sedang memakan makanan sisa dari persembahan kepada arwah yang merupakan bagian dari tradisi setempat. Anjing itu datang mencari sesuatu untuk mengisi perutnya. Sebagaimana biasanya, hewan lapar lakukan. Dan tidak ada ketertarikan sedikit pun pada biku yang sedang duduk di sana tersebut. Tiba-tiba setelah menyadari bahwa itu hanyalah seekor anjing, biku itu menertawai kebodohannya sendiri. Memerhatikan anjing yang tidak menunjukkan ketertarikan padanya sedikit pun, ia berpikir, "Jadi kamulah hantu yang begitu hebatnya hingga hampir membuatku gila. Kamu telah memberiku pelajaran dalam hidup." Pada waktu bersamaan, ia sangat kecewa oleh sifat penakutnya sendiri. Meskipun sudah kuputuskan untuk mengalahkan rasa takutku seperti seorang pejuang, saya telah jatuh dalam kepanikan ketika mendengar suara anjing mencari makan. Seorang biku Dutangga gila melarikan diri dengan penuh kegelisahan menyelamatkan nyawanya. Untung saja, saya memiliki cukup perhatian untuk menunggu sejenak untuk melihat penyebab sesungguhnya rasa takut saya. Jika tidak, mungkin sudah membuat saya gila. Wah, apakah saya sebodoh itu? Jika begitu, apakah saya masih pantas untuk mengenakan jubah kuning yang melambangkan keberanian, yang menandai seorang murid Sang Buddha, yang keberaniannya begitu tinggi melebihi apapun dan tidak ada bandingannya? Begitu tidak bergunanya saya. Haruskah saya tetap berpindah patah dan menerima makanan yang dipersembahkan para umat setia yang dengan penuh rasa hormat? Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus tindakan hina saya menunjukkan sikap pengecut? Tentu saja tidak ada pengikut Sang Buddha lainnya yang menyedihkan seperti saya. Seorang siswa ceroboh seperti diriku sudah cukup memberi beban berat untuk sasana. Seharusnya tidak boleh ada lagi. Beban akan menjadi semakin besar. Bagaimana saya dapat mengalahkan rasa takut ini terhadap hantu yang telah membuatku seperti orang bodoh? Bergegaslah, bangkitlah sekarang ini juga. Lebih baik mati daripada menunda keputusan ini lebih lama lagi. Tidak pernah lagi saya dapat membiarkan ketakutan akan hantu mengacaukan batin saya. Dunia ini tidak ada tempat bagi biku mempermalukan dirinya dan agama yang diwakilinya. Dengan teguran-teguran terhadap diri sendiri yang baru di pikirannya, biku tersebut berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini hingga saya berhasil mengalahkan rasa takut terhadap hantu. Jika saya harus mati dalam percobaan, biarkanlah itu terjadi. Jika saya tidak mampu mengalahkan ketakutan ini, maka saya tidak layak melanjutkan hidup dalam kehinaan seperti ini. Mungkin yang lainnya akan meniru perilaku buruk saya ini, menjadi orang yang tak berguna bagi diri sendiri, maka akan menambah lagi beban untuk sasana. Maka ia berjanji pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, ia akan menetap tinggal di kuburan itu siang dan malam sebagai cara untuk berjuang keras mengatasi ketakutannya. Ia memusatkan perhatiannya pada jenazah di dekatnya, membandingkan dengan tubuhnya sendiri, melihat bahwa keduanya tersusun atas unsur-unsur dasar yang sama. Selama kesadaran masih ada dalam batin, maka orang atau hewan itu masih hidup. Akan tetapi, ketika kesadaran pergi, seluruh perpaduan unsur mulai hancur dan kemudian dinamakan mayat. Sangat jelas bahwa pikirannya tentang anjing sebagai hantu merupakan hal mustahil yang sangat memalukan. Maka ia memutuskan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan pikiran tentang dirinya sedang dikejar hantu. Kejadian ini dengan jelas menunjukkan bahwa pikirannya yang menghantui dirinya sendiri dengan kemunculan hantu. Dan ketakutannya adalah hasil tipu muslihatnya sendiri. Penderitaan yang dialaminya muncul dari kepercayaan akan hayalan, di mana seekor anjing jinak yang sedang mencari makanan hampir menjadi penentu hidup dan mati. Mengingat betapa bodoh dirinya selama ini,
Mempercayai tipu muslihat yang bercampur aduk di pikirannya, ia berpikir, meski sudah sekian lama bekerja, kali ini pertama kalinya mereka membawa saya begitu dekat dengan malapetaka. Dhamma mengajarkan kita bahwa Sanya adalah ahli dalam muslihat. Tetapi hingga sekarang saya belum pernah memahami dengan jelas maksudnya. Hanya sekarang, setelah mengalami sendiri rasa pahitnya, saya dapat mengerti arti sebenarnya. Ketakutan saya tidak lebih dari tipu muslihat Sanya. Mulai saat ini, Sanya tidak akan pernah lagi menipu saya seperti di waktu lalu. Saya harus tetap tinggal di sini di kuburan ini hingga ahli tipu muslihat lenyap dan terkubur. Sehingga hantu menyeramkan itu tidak akan lagi menakuti saya di kemudian hari. Hanya setelah itu, baru saya bersedia meninggalkan tempat ini. Sekarang giliranku untuk menyiksa hingga mati tipu muslihat yang begitu cerdik ini. Lalu membakar mayatnya, seperti mayat yang baru saja saya lihat dikremasi di sini. Menghadapi hembusan keras dari tipuan berbahaya Sanya, ini adalah satu-satunya hal yang paling mendesak dalam hidup saya saat ini. Biku itu menerima tantangan ini dengan sungguh-sungguh, menetapkan bahwa kapanpun Sanya menyebabkannya merasa ada hantu sedang bersembunyi di suatu tempat di sekitarnya, ia segera mendatangi tempat tersebut untuk menyingkap tipuannya. Tidak tidur, ia tetap terjaga sepanjang malam, hingga akhirnya Sanya tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menyatakan pendapatnya. Ketika hari mulai sore, ia telah berjuang mengalahkan hantu di luar, dalam penyamaran seekor anjing kampung yang hampir saja menyebabkan kehancurannya. Kemudian, ketika ia memahami situasinya dan menyadari kesalahannya, ia mengubah perhatiannya ke dalam, melawan hantu yang ada di dalam dirinya hingga menyerah. Saat ia mulai menyadari akan kebodohannya, ketakutannya akan hantu reda, dan menghentikannya untuk tidak mengganggunya sepanjang malam. Pada malam berikutnya, ia tetap waspada, bersiap akan tanda-tanda ketakutan dengan cara sama tanpa kompromi. Akhirnya ia mengubah dirinya menjadi seorang biku dengan keberanian yang luar biasa dalam situasi apapun. Semua pengalaman ini membawa dampak yang begitu mendalam pada perkembangan spiritualnya. Ketakutannya pada hantu membangkitkan pelajaran yang luar biasa dalam Dhamma yang membuat ia menjadi seorang biku yang sesungguhnya. Saya memasukkan cerita ini dalam biografi Acharya Man dengan harapan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam darinya. Seperti yang saya percaya, bahwa kisah kehidupan Acharya Man akan menunjukkan manfaatnya untuk semua orang di mana saja. Seperti dapat dilihat dari kisah di atas, mendatangi kuburan selalu menjadi salah satu praktek dutangga yang sangat penting. Hanya memakai 3 helai jubah utama merupakan cara hidup dutangga lainnya yang dijalankan Acharya Man dengan sungguh-sungguh dari hari pertama ia ditahbiskan hingga menginjak usia tua dan kesehatannya yang menurun akhirnya memaksa ia untuk mengurangi kepatuhannya yang begitu besar karena berbagai alasan. Pada masa itu, biku dutangga sangat jarang menetap di satu tempat untuk waktu yang lama, kecuali selama 3 bulan masa wasa. Mereka mengembara melalui hutan dan pegunungan, berpergian dengan berjalan kaki sepanjang jalan, karena masih belum adanya mobil pada masa itu. Setiap biku harus membawa perlengkapannya masing-masing. Ia tidak dapat mengharapkan bantuan dari siapapun. Untuk alasan ini, masing-masing biku hanya membawa perlengkapan sebanyak yang mereka bisa bawa. Karena akan terlihat aneh apabila membawa terlalu banyak barang, hanya yang sangat perlu saja dibawa. Bersama berlalunya waktu, sikap sederhana ini menjadi bagian dari sifat seorang biku. Jika seseorang memberinya sesuatu, ia akan memberikannya kepada biku lain untuk menghindari menumpuknya barang-barang yang tidak diperlukan. Keindahan sejati seorang biku dutangga terletak pada kualitas latihan dan kesederhanaan hidupnya.
Ketika meninggal, ia hanya meninggalkan 8 kebutuhan pokoknya. Satu-satunya kebutuhan hidup sejati dari cara hidup yang mengagumkan. Ketika masih hidup, dengan begitu megah dalam kemiskinan seorang biku. Setelah mati, ia dengan tenang pergi tanpa adanya kemelekatan apapun. Manusia dan para dewa menyanyikan pujian untuk biku yang meninggal dalam kemiskinan mulia, bebas dari segala kemelekatan dunia. Jadi praktek tapa dengan menggunakan hanya 3 helai jubah utama saja akan selalu menjadi lambang kehormatan biku Dutangga. Acaryaman sangatlah teliti dalam menjalankan semua peraturan Dutangga yang disebutkan di atas. Ia begitu mahir dan menguasainya, yang sangat sulit menemukan seseorang sebanding dengannya saat ini. Ia juga mengajarkan pada para biku yang di bawah bimbingannya, agar melatih diri mereka menggunakan metode pelatihan yang sama. Ia mengarahkan mereka untuk tinggal di daerah terpencil, hutan belantara, tempat sepi dan menakutkan. Contohnya, di bawah pohon, di atas gunung, dalam gua, tebing, dan di kuburan. Ia mengutamakan Pindapatta sebagai tanggung jawab serius, menganjurkan mereka untuk menghindari makanan yang diberikan kemudian. Setelah para pengikut awam di desa menjadi terbiasa dengan ketaatannya dalam praktek ini, mereka akan memasukkan semua dana makanan yang dibawa ke dalam mangkuk patah, membuat mereka merasa tidak perlu lagi mempersembahkan makanan di wihara. Ia menganjurkan para muridnya untuk mencampur semua makanan ke dalam mangkuk patah dan menghindari makan dari mangkuk lainnya. Dan ia menunjukkan pada mereka bagaimana makan hanya 1 kali dalam sehari hingga akhir hayat. Mengembara secara bertahap di sepanjang wilayah timur laut, Acaryaman secara perlahan-lahan menarik perhatian sejumlah besar pengikut di setiap lokasi baru sepanjang perjalanan. Ketika ia berhenti sejenak pada suatu tempat untuk beberapa saat, menarik para biku mendatangi untuk tinggal bersamanya. Mendirikan komunitas sementara para biku di hutan, sekitar 60 sampai 70 biku akan berkumpul di sana, dan lebih banyak lagi yang tinggal di wilayah sekitar yang berdekatan. Acaryaman selalu menganjurkan para pengikutnya untuk menyebar, hidup di lokasi yang terpisah, tidak terlalu dekat satu dengan yang lainnya, tetapi cukup dekat dari tempatnya tinggal sehingga mereka dapat dengan mudah meminta nasihat ketika mereka menghadapi masalah dalam meditasi mereka. Susunan ini sangat cocok untuk semuanya, karena jika terlalu banyak biku tinggal di wilayah yang sangat berdekatan, akan menjadi penghalang untuk praktek meditasi. Pada hari Uposatha, ketika Patimokkha dilantunkan, para biku Dutangga datang dari berbagai tempat di daerah sekitar, berkumpul di kediamannya. Setelah melantunkan Patimokkha, Acaryaman berkhotbah Dhamma kepada para biku, lalu menjawab pertanyaan para biku satu persatu, hingga keraguan mereka menjadi jelas dan setiap orang puas. Setiap biku lalu kembali ke tempat masing-masing, dibekali dengan pembabaran Dhamma yang baru saja mereka dengar, dan melanjutkan latihan meditasinya dengan semangat baru. Meskipun terkadang ia kedatangan sekelompok besar biku, tinggal untuk berlatih dengannya, ia mendapati kemudahan dalam membimbing karena mereka telah siap untuk melaksanakan apa yang diajarkannya ke dalam latihan demi manfaat spiritual mereka masing-masing. Kehidupan kebikuan di bawah bimbingannya sangatlah rapi dan sunyi, sehingga wihara selalu tampak sepi, kecuali pada waktu makan dan ketika para biku berkumpul. Pengunjung yang datang pada jam-jam lain tidak akan dapat menjumpai para biku. Tempat tersebut akan terlihat sepi. Ketika para biku masuk ke dalam hutan untuk melaksanakan meditasi jalan atau meditasi duduk dengan tekun di tempat pengasingan mereka masing-masing, siang dan malam. Acaryaman sering mengumpulkan para biku di sore hari menjelang malam untuk memberikan khotbah Dhamma. Di saat para biku duduk bersama mendengarkan dengan tenang, suara Acaryaman adalah satu-satunya suara yang mereka dengar,
Irama suaranya mengutarakan dengan jelas inti sari dhamma dengan bersemangat dan memikat. Terbawa oleh aliran ajarannya, para pendengar lupa diri, rasa lelah, dan lupa waktu. Saat mendengarkan, mereka hanya menyadari arus dhamma membawa dampak yang kuat dalam batin mereka, menciptakan perasaan yang begitu membahagiakan tanpa pernah merasa cukup. Tiap pertemuan berlangsung selama berjam-jam. Di kalangan komunitas para bhikkhu Dhuttanga, mendengarkan dhamma dengan cara ini dianggap sebagai bentuk lain dari latihan meditasi. Bhikkhu Dhuttanga memiliki rasa hormat yang tinggi kepada gurunya dan petunjuknya. Ia terus-menerus menuntun dan menasehati mereka sehingga memperoleh dampak positif yang mereka anggap sebagai kehidupan latihan meditasi mereka. Menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi dan rasa kasih sayang terhadap gurunya. Mereka bahkan rela untuk mengorbankan nyawa mereka untuknya. Yang Mulia Ananda adalah contoh yang luar biasa dalam hal ini. Ia memiliki rasa kasih sayang yang sungguh-sungguh kepada Sang Buddha, hingga merelakan nyawanya dengan melemparkan dirinya ke jalan yang dilalui gajah liar yang dilepaskan Dewadatta untuk mencoba membunuh Sang Buddha. Pada masa Acaryaman, para bhikkhu Dhuttanga mendengarkan ajarannya dengan penuh rasa hormat, dengan penuh semangat, memasukkannya ke dalam pikiran. Ini adalah bukti istimewa ketika ia menasehati salah seorang bhikhunya untuk pergi tinggal di gua tertentu dengan tujuan memberi motivasi baru dalam latihannya. Para bhikkhu sepakat dalam hal ini, tidak pernah keberatan, tetapi dengan penuh keyakinan mengikuti petunjuknya dengan pendirian sungguh-sungguh, tidak membiarkan ketakutan atau kekhawatiran akan keselamatan dirinya. Akan tetapi mereka malah bahagia, merasakan bahwa latihan mereka akan lebih dikuatkan lagi dengan tinggal di lokasi yang ia sarankan. Hal ini membangkitkan mereka tekad untuk berjuang keras tanpa lelah siang dan malam. Mereka meyakini jika Acaryaman menyarankan lokasi tertentu pada mereka, selanjutnya dapat dipastikan usaha mereka akan membuahkan hasil yang baik. Seolah-olah mereka mendapatkan kepastian akan sukses darinya. Ini dapat dihubungkan dengan kepastian yang diberikan Sang Buddha kepada Yang Mulia Ananda sesaat sebelum beliau parinibbana. Ketika Sang Buddha memberitahunya bahwa dalam waktu 3 bulan batinnya akan terbebas dari semua kilesa. Beliau telah memprediksikan bahwa Yang Mulia Ananda dipastikan mencapai pencerahan, menjadi seorang arahat pada hari pembukaan konsili Sangga pertama. Sekarang menjadi jelas bahwa kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap guru adalah sangat penting. Hal itu menyebabkan minat yang luar biasa di dalam latihan, melindungi dari kecerobohan dan rasa tidak peduli, dan membantu menancapkan prinsip dasar Dhamma di batin para pengikutnya. Hal itu memudahkan untuk membentuk pemahaman umum antara guru dan murid, sehingga petunjuk yang diberikan tidak perlu diulang berkali-kali, yang akan menimbulkan kejengkelan bagi kedua belah pihak. Perjalanan kedua Acaryaman ke timur laut menyebabkan banyak ketertarikan dan kegembiraan di antara para bhikkhu dan umat awam di wilayah tersebut. Pada masa itu, ia bepergian mengajar di hampir semua provinsi di timur laut. Awalnya ia melewati Nakhon Ratchasima, lalu melalui Sisaket, Ubon Ratchathani, Nakhon Panom, Sakhon Nakhon, Udon Thani, Nong Khai, Loi, Lomsak, dan Phetchabun, dan kadang-kadang menyeberangi sungai Mekong untuk ke Laos untuk mengunjungi Vientiane dan Tha Kek. Ia menjelajahi wilayah-wilayah tersebut berulang kali pada waktu itu. Tetapi ia lebih suka untuk menetap lama di provinsi yang memiliki pegunungan dan berhutan lebat, karena tempat tersebut cocok untuk meditasi. Sebagai contoh, selatan dan barat daya kota Sakhon Nakhon terdapat banyak hutan pegunungan,
di mana ia melewatkan masa wasa di dekat desa Phon Sawang, di wilayah Sawang dan Din. Rentangan pegunungan di wilayah ini sangat menunjang cara hidup tapa biku Dutangga yang masih sering dijumpai hingga saat ini. Biku yang mengembara di satu wilayah pada musim kemarau biasanya tidur di hutan di anjungan bambu kecil. Anjungan itu dibuat dengan cara membelah bagian bambu memanjang, membentangkannya rata, lalu menguncinya dengan bingkai bambu berkaki, meninggikan permukaan tempat tidur dengan panjang 6 kaki, lebar 3 kaki atau 4 kaki, dan tinggi 1,5 kaki dari dasar. Satu anjungan dibuat untuk masing-masing biku dan diberi jarak jauh terpisah satu dengan lainnya sejauh hutan tersebut. Kawasan hutan yang memungkinkan jarak paling sedikit 120 kaki satu sama lain, dengan daun-daunan tebal di antara masing-masing anjungan berfungsi sebagai tabir alami. Jika tempat tersebut agak kecil atau sekelompok besar biku tinggal bersama di daerah itu, maka jarak akan dikurangi menjadi 90 kaki. Meskipun jarak minimum biasanya 120 kaki. Semakin sedikit biku yang tinggal di daerah tertentu, semakin jauh jarak mereka terpisah satu sama lain. Berada dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain hanya akan membuat mereka saling mendengar suara batuk atau bersin. Penduduk lokal membantu masing-masing biku untuk membersihkan jalur meditasinya sepanjang sekitar 60 kaki yang terletak di samping anjungan tidurnya. Jalur ini biasanya digunakan siang dan malam untuk meditasi berjalan. Ketika biku yang takut pada hantu atau harimau datang berlatih di bawah bimbingan Acariaman, ia biasanya membuat mereka tinggal sendirian, jauh dari biku-biku lainnya. Satu latihan keras dengan tujuan untuk menghilangkan ketakutan, sehingga biku tersebut dapat belajar untuk menghadapinya. Ia diharuskan tetap di sana, hingga ia terbiasa dengan lingkungan hutan belantara, dan terbiasa pada harimau dan hantu yang dipersiapkan oleh pikirannya untuk menipu dirinya. Harapannya adalah pada akhirnya mereka juga mencapai hasil yang sama baiknya dengan mereka yang berlatih dengan cara ini. Selanjutnya, ia tidak akan perlu lagi membawa beban ketakutan yang tidak jelas ini. Acariaman meyakini cara ini dapat mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan hanya membiarkan seorang biku dengan caranya sendiri dan harapan yang mungkin tidak akan pernah ia dapat, keberanian menghadapi ketakutannya. Setelah tiba di satu lokasi baru, seorang biku Dutangga harus tidur di tanah, mengumpulkan berbagai jenis dedaunan atau jerami untuk membuat sebuah matras seadanya. Acariaman berkata bahwa pada bulan Desember dan Januari khususnya sulit, disebabkan karena pola cuaca yang tidak menentu. Ketika mendekati musim dingin yang bertemu dan bercampur dengan usainya musim penghujan. Ketika terjadi hujan di musim dingin, seorang biku tak dapat menghindarkan diri dari siraman air hujan. Terkadang hujan terus berlanjut sepanjang malam. Tenda payung yang ia gunakan tidak lagi dapat menahan derasnya hujan dan angin kencang. Tetap, ia tidak memiliki pilihan lain selain duduk menggigil di bawah tempat berteduh sementara, menahan rasa dingin karena basah, dan tidak dapat bergerak karena hampir tidak mungkin dapat melihat di kegelapan. Hujan lebat ketika hari masih terang tidaklah terlalu buruk. Biku tersebut tetap saja basah, tapi paling tidak ia masih dapat melihat sekelilingnya dan mencari sesuatu di hutan untuk melindunginya dari hujan tanpa merasa buta sama sekali. Barang-barang penting seperti jubah luar dan pasangannya harus disimpan di dalam mangkuk pata dengan tutupnya tertutup rapat. Melipat jubah atasnya menjadi 2. Ia menyelimutkannya pada tubuh untuk mengusir rasa dingin dan lembab.
Kain kelambu yang tergantung dari payung sampai dasar tanah membentuk seperti sebuah tenda berteduh yang sangat diperlukan untuk menghalau keluar hujan yang disertai angin kencang. Kalau tidak, segalanya akan basah dan ia harus menahan rasa tidak nyaman karena tidak ada jubah yang kering untuk dipakai saat pindah patah di pagi hari. Pada bulan-bulan Februari, Maret, dan April, tampak cuaca berubah lagi, di mana mulai menjadi panas. Biasanya, biku Dut Tangga kemudian pindah ke daerah gunung, mencari gua-gua atau tebing-tebing terjal untuk melindungi mereka dari matahari dan hujan. Jika mereka pergi ke lokasi pegunungan ini pada bulan Desember dan Januari, tanah akan masih terasa basah sisa dari musim hujan, yang memungkinkan terjangkitnya infeksi malaria. Demam akibat malaria tidaklah mudah untuk disembuhkan. Berbulan-bulan lamanya masih dapat terasa gejalanya hingga sembuh sepenuhnya. Itu dapat dengan mudah berkembang menjadi kondisi yang kronis. Demamnya kambuh dalam jangka waktu tertentu. Jenis malaria kronis seperti disebut oleh masyarakat setempat sebagai demam yang menghina saudara ipar, di mana korbannya dapat makan dengan cukup baik, tapi tidak dapat melakukan apapun karena demamnya begitu melemahkan. Pada kasus tertentu, tidak hanya ipar, tetapi juga orang lain pun menjadi kesal karenanya. Tidak ada penyembuhan efektif terhadap malaria pada masa itu. Jadi mereka yang terjangkitnya hanya bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Saya sendiri sering menderita karena demam seperti ini. Dan mereka berlalu karena tidak ada obat untuk malaria pada masa itu. Acariaman pernah berkata bahwa kebanyakan biku Dut Tangga yang ia kenal pernah terjangkit penyakit malaria, termasuk ia sendiri dan para pengikutnya. Beberapa bahkan sampai meninggal. Mendengarkan laporan tersebut, seseorang akan merasakan rasa simpati yang begitu mendalam kepadanya dan para bikunya. Ia hampir saja mati sebelum memperoleh pemahaman yang diperlukan untuk mengajarkan jalan dhamma kepada para muridnya, sehingga mereka juga dapat berlatih meneladani perilakunya. Kita akhiri pembacaan mengenai seorang biku yang takut pada hantu. Video selanjutnya akan dibacakan pokok bahasan mengenai tradisi dan kepercayaan masih pada bagian 2 tahun pertengahan. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang